Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi zakat wabarakatuh. dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali hadir dalam acara podcast itu Sahabat Zakat, di mana merupakan ruang berbagi inspirasi, pengalaman, dan wawasan. Hari ini kita akan membahas terkait data, fakta, dan manfaat mengawasi amanah umat. Di tengah kita telah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan mantan auditor media dan mantan inspektur pembantu khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan. Selamat datang Bapak Insinyur Darius MM, Pak ya. Selamat datang Bapak dan terima kasih atas waktunya Bapak. Sahabat zakat, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait data dan fakta tentunya dalam mengawasi amanah umat. Nantinya kita akan berbincang lebih jauh, lebih mendalam terkait seputar data dan fakta dan mengawasi amanah umat. Mungkin Bapak ada beberapa pertanyaan yang memang menjadi PR kita bersama dalam hal mengawasi dana umat, yaitu zakat, infak, unsur. Mungkin selaku mantan auditor ini, Pak, yang memang menangani banyak pemeriksaan dan juga banyak kasus. Kira-kira menurut Bapak bagaimana memandang pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana zakat ini, Pak? Ya, pertama saya minta terima kasih ya kepada Baitul Mal yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan saya untuk mengisi acara podcast pada hari ini. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab. Kalau kita bicara tentang pengawasan, Pak, itu memang sangat diperlukan. Bagi tentang Baitul Mal yang mengelola dana umat, yaitu infak dan zakat sedekah ini. Karena dana yang dikelola ini Pak, Baitul Mal ini, itu bukan hanya seperti yang dilakukan kepada negara Pak, secara keuangan negara. Saya katakan secara keuangan negara karena dana ini masuknya ke rekening daerah, otomatis dikelola secara keuangan negara. Nah, kemudian juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Pak, karena ini dana umat. Jadi pengelolaan harus sempat. Juga yang paling penting dipercayakan kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Ini amanah Pak. Nah, pengawasan itu juga diperlukan itu untuk memastikan Pak, apakah proses ini baik penerimaannya maupun penyalurannya, pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang penting Pak. Saya sebagai mantan auditor sudah pernah ke auditor ini dulu, baik audit maupun konsultasi. Nah, itu yang penelitian saya ke sana. Nah, kemudian Pak, ini kalau melihat potensi resiko, Pak, potensi resiko atau celah yang biasanya muncul dalam pengelolaan dana publik ini, Pak, termasuk zakat di dalamnya, Pak. Ini bagaimana cara mengawasinya, Pak? Nah, kalau kita bicara potensi risiko Pak, itu apa ya? Sudah pasti ada Pak. Sudah pasti ada risiko itu. Risiko itu macam-macam Pak ya. Macam-macam. Jadi untuk pengendalian risiko ini baru berjalan efektif kalau dilakukan 3 hal Pak. Kalau tidak ada 3 hal tidak terjadi dia Pak. Kalau boleh saya catatan saya ada Pak. Risiko itu tidak akan berjalan efektif kalau kita mengabaikan aturan. Nah, kalau kita mengabaikan aturan Pak ya. Jadi di sini yang dikatakan mengabaikan aturan itu adalah berkaitan dengan pengelolanya. Pengelola sendiri ya, dia kurang teliti dalam bekerja.
mengabaikan aturan. Ya. Mungkin secara tidak sengaja pimpinan itu membiarkan pekerjaan anak buahnya ini tanpa review, Oke. tanpa dikendalikan. Jadi dibiarkan sendiri. Apa itu pekerjaan individu? Jadi di dalam pengelolaan keuangan ini jangan dibiarkan staff bekerja sendiri siang malam berhari-hari. Itu beresiko, Pak. Jadi dalam pengelolaan anggarannya harus ada 2, 3 dan di setiap berjalan secara terus. Kemudian potensi yang kedua, Pak, Ya. kesalahan atau keliruan personil, Pak. Yang itu sendiri, kesalahan dan keliruan biasanya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, Pak. Ya. Tetapi lebih banyak disebabkan oleh kemampuan, Ya. kemampuan dan ketelitian. Ini kalau dalam audit kami disebut ketidakpatuhan, Pak. Kecil BPK itu ketidakpatuhan terhadap aturan berlaku, mengabaikan aturan-aturan. Kita jalan terus begitu, Pak. Artinya sudah ada niat dari awal bahwa ini niat tidak baik lah, kira-kira apa seperti itu, Pak ya? Bukan, Bukan ya? itu lagi yang ketiga, Pak ya. Oh, sehat. Ah, Ada poin tiga, Pak, ya, ya. sehat. Ya. Ya. Jadi salah menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan Ya. prosedur berlaku, Pak. Ya. Itu yang kedua tadi, mengabaikannya. Ya. Kemudian yang ketiga, risiko yang paling parah itu yang ketiga, Pak. Yang ketiga ini paling parah, itu adalah kolusi. Itu paling parah. Itu kerjasama satu orang atau 2 orang yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Artinya mufakatkan jahat. Katanya ada mensreanya juga. Ada misalnya. Ada mensreanya. Ya. Jadi mengabaikan Ya. dan dapat merugikan itu masing-masing, Pak. Jadi seperti Bitoma ini, dia 2, Pak, risikonya itu. Ya. Pertama dalam bentuk materi, Pak. Hmm. Kedua kepercayaan Oke. umat terhadap Bitoma ini akan berkurang. Ya, betul. Nah, kemudian saya katakan lagi, Ya. pengawasan yang akibatnya korupsi ini itu sulit deteksi. Ya. Karena dikerjakan rapi sekali dengan melakukan rekayasa dan sebagainya. Jadi diketahui apabila dilakukan audit investigasi, Pak, pemeriksaan khusus. Ya. Nah, jadi dia khusus sekali itu sifatnya, terus yang kita lakukan itu, Pak. Selama itu ada saya pernah mengalami beberapa masalah, dan itu harus bisa dibuktikan, Pak. Nah, jadi agak rumit misalnya, karena itu berdampak hukum nih akibatnya. Ini yang kalau bisa jangan sampai terjadi kan. Ya kita harapkan. Nah, kemudian yang kedua tadi, Pak ya. Waduh, itu Pak, jangan sampaikan. Potensi risikonya, Pak. Ya, itu Pak. Kemudian risiko ini harus diminimalisir, Pak. Nah, itu. Kalau kita tidak ingin ada masalah, maka risiko ini harus diminimalisir. Dan dikendalikan, Pak. Dikendalikan. Minimalisir, dikendalikan. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya? Ya, agar pengelolaan dana zakat dan infak ini dapat terlaksana sesuai dengan aturan. Artinya efisien, efektif, dan tepat sasaran. Nah, yang kedua, laporan keuangan yang dapat diandalkan. Nah, ini Pak, diperlukan BPK, Pak, saya tahu. Dapat diandalkan. Kalau saya, Pak, biasanya kalau terjadi masalah di dalam tidak pengelolaan tidak efektif, Pak, tidak sempurna, ada masalah penyelenggaraan sebagainya, itu pasti laporan keuangan sulit dibuat. Kalaupun direkayasa. Kemudian yang ketiga, Pak, pengamanan data dan dokumen penting, Pak, lainnya. Nah, ini sangat penting, Pak. Data dan dokumen ini sangat penting, Pak. Menurut saya. Termasuk aset Bitoma sendiri. Akan dapat tersupervisi. Karena di perusahaan itu nanti selain di perusahaan dokumen juga di perusahaan itu aset. Aset. Misalnya pengadaan ini tahu nih asetnya mana barangnya, fisiknya mana. Ini yang keempat, Pak, ditaatinya kerencanaan, kebijakan, prosedur dan ketentuan peraturan undang berlaku.
Makanya setiap yang mereka tidak patuh terhadap aturan berlaku. Nah, itu banyak akibatnya. Betul. Itu sekali Pak. Oke, Pak. Kemudian ini Mbak kita tahu bahwa memang menarik tadi apa yang Bapak sampaikan, artinya bagaimana cara Bedoma untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama dalam hal pengelolaan dana zakat. Nah, di Bedoma sendiri kita tahu bahwa di tahun 2025 ini ada program yang kemudian akhirnya ini tidak jadi Pak, seperti pembangunan rumah Pak. Nah, ketidakpastian ini apakah berdampak secara hukum atau bagaimana mekanismenya ini Pak? Dia berdampak hukum dulu setelah diperiksa. Setelah diperiksa Ya, setelah dari sana. Ini kan masih perencanaan, Betul. belum bisa Pak. Jadi dia tetap berdampak hukumnya nanti setelah diaudit. Diaudit, dihitung, apakah di situ ada penyalahgunaan wewenang, ada aman seria, Betul. ada kerugian negara Pak, Ya. menguntungkan orang lain atau di sendiri Pak. Di situ baru kita kalau sekarang belum bisa Pak. Belum ada uang negara yang keluar. Nah, ini tidak ada yang unsur mungkin tidak patuhan aja ilmu administrasi gitu Pak. Jadi pelanggaran prosedur masih. Artinya setiap program yang ada yang paling penting dalam hal ini berarti harus tepat sasaran dan keterbukaan semua, bisa dikatakan bahwa misalnya dalam konteks program ini keuangannya Pak harus terbuka, transparan dan segala macam ya, sehingga program yang dijalankan ini akan tepat sasaran. Itu harus Pak. Seperti itu, Pak. Apalagi betul mau. Ya. Harus. Apalagi sekarang saya melihat Pak perkembangan terakhir ini betul ini lebih saya melihat ada grup WA sering diposting di Facebook, Betul. ya, jadi dipublikasikan semua. Saya kadang-kadang masuk grup itu, saya baca nih, wah, Ya. buka sekali saya lihat Betul. Betul. rumah ini. Saya walaupun saya tidak kemarin, saya tahu pertemuan ini, Pak. Jelas tahu. Kemudian terkait dengan bagaimana peran data dan dokumentasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan ini. Artinya kita kan dalam setiap menjalankan kegiatan, artinya kita memang butuh data ini Pak, dan dokumentasi dalam mencegah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pandangan Bapak terhadap itu? Menurut saya peran data ini sangat penting. Dokumentasi itu wajib Pak, harus ada. Data. Mulai dari data itu mulai dari perencanaannya, Pak. Data mentahnya. Ya, benar-benar. Ini jumlah yang menerima pangan berapa? Bagaimana cara mengumpulkannya? Dari mana? Apa dibawa sendiri atau memang layak mereka menerima? Itu seperti di situ Pak. Kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, dan pelaporannya harus lengkap Pak. Jadi kalau data dan dokumentasi benar Pak, salah Pak aman. Kenapa Pak? Ya. Saya katakan gini ya. Ya. Data-data dan bukti-bukti akan berbicara ya pada saat perubahan. Nah, ini yang Nah, menarik. saya tidak perlu kalau pemeriksaan saya tidak perlu orang ngomong ini, Ya. dia bisa nipu, tapi bukti tidak bisa nipu Pak. Nah, itu. Artinya Bapak dulu masih bekerja di orang bekerja berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti. Artinya data adalah bukti, kemudian dokumen adalah perlindungan. Benar sekali Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga kita tercegah dari proses berhadapan dengan hukum. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kemudian, nah ini menarik nih Pak. Nah, kemudian saat Bapak dulu bekerja di Inspektorat, tentunya banyak kasus yang diperiksa. Baik itu merupakan kasus yang memang bukti otentik, kemudian ada juga mungkin
tidak ada bukti-bukti mungkin Pak, sehingga ini proses berlanjut. Nah, menurut Bapak ini perbedaan antara lembaga yang tertib administrasi dengan yang tidak tertib nih, Pak, dalam proses audit tentunya. Pengalaman saya Pak, selama auditor, saya 14 tahun Pak di Inspektorat. 14 tahun. Terakhir saya di bagian di pansus pengendali teknis, Ya. juga pernah jadi depan satu Pak, paling lama saya 8 tahun di situ jadi pengendali teknis. Pernah sebentar jadi pansus Pak. Pansus pertama Pak saya, tidak dibentuk saya pertama sebagai. Nah, dalam setiap penugasan itu Pak, itu biasanya saya Pak, selaku Irwan juga pengendali teknis pernah, Ya. itu mengirimkan surat Pak kepada lembaga, objek pemeriksaan atau OPD yang terpisah. Nah, sekaligus mengirim SPT Pak, surat tugas. Jadi di SPT itu ada nama tim. Ya. Kemudian dilampirkan permintaan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Ya. Itu seminggu sebelum pemeriksaan supaya nanti waktu kami datang sudah siap. Nah, pada saat pemeriksaan itu biasanya pertemuan pertama itu saya mengumpulkan pertama sekali pengelola anggaran, pejabat kepentingan mulai dari PA-nya Pak keluarnya. Ya. Kalau di dinas besar ada KPA, Ya. ada BPTK, bendahara, juga pejabat terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelola anggaran dan sebagainya. Nah, sekaligus kami meminta bukti-bukti yang pernah kami minta Pak, yang kami perlukan dulu. Ada apa enggak? Ini ketahuan terus Pak situ. Nah, biasanya lembaga yang tertib administrasi itu Pak, waktu kami datang itu, dia tenang Pak, publik. Tenang saja ya. Ya. Tidak panik Pak. Betul. Ya. Kemudian data yang kami minta itu cepat disediakan. Ya, betul. Kemudian juga dia tidak mengulur waktu, Ya. lamban dan sebagainya. Ya. Banyak alasan, berputar sana, berputar sini, tapi yang kami minta tidak dikasih Pak. Tidak ada banyak. Itu langsung kami menduga ini ada masalah. Ya. Bakal ada masalah. Tapi perlu pembuktian juga Pak ya. Ya. Tapi kalau lembaganya tertib administrasi, yang tidak tertib Pak ya, Ya. itu bersipura Pak. Akhirnya Kan dia, Pak ya. ketakutan ya. Betul. Ketakutan ya. Nah, selama Bapak di Inspektorat ini kebanyakan ketakutannya atau tenangnya ini Pak dulu nih Pak? Banyak dengan. Banyak tenangnya, alhamdulillah. Tapi yang berkasus itu Pak, memang dari awal udah ketahuan. Ada yang seminggu dipanggil ditunggu nggak datang-datang, menghilang beneran, menghilang. Ada yang sampai saya pensiun sekarang belum ketemu orangnya. Akhirnya kasusnya nggak bisa ditanya. Dokumennya hilang lah, macam-macam. Yang penting ada aja alasan Pak ya. Macam-macam. Kemudian Pak ini terkait dengan langkah-langkah penguatan tata kelola yang dilakukan Baitul-Mal Kabupaten Aceh Selatan ini sendiri Pak. Bagaimana Pak langkah-langkah masukan dilakukan oleh Baitul-Mal? Ya. Saya masih di Inspektorat. Saya sering baik melalui audit maupun melalui konsultasi lah dengan pejabat sini. Jadi baik pejabat di sini datang ke saya di Inspektorat konsultasi maupun saya datang kemari. Sering Pak, datang semua pendidik ini menunggu saya di. Ini ada temuan Inspektorat, bagaimana cara menilai apa yang harus kami lakukan. Bahkan saya juga pernah diundang Pak jadi narasumber melatih di kecamatan. Waktu pasarnya Pak Ibrahim. Saya melihat Pak, akhir-akhir ini Pak ya, pandangan saya terhadap Baitul-Mal ini itu ada komitmen Pak, komitmen yang kuat untuk penegakan integritas dan nilai etika. Terakhir ini.
kemudian selalu mempertimbangkan risiko dalam segala urusan. Saya tahu juga hasil konsultasi saya dengan kepala saya, dia selalu konsultasi mas. Maka saya tahu ini berisiko bang, bagaimana ini ada risiko, jadi dia selalu konsultasi. Maka saya tahu, nah ada sampai sini pak, tahu udah meletus kan? Ya. Sekarang enggak, dia pun takut pak kalau pak berada berisiko. Yang ketiga, pengelolaannya saya lihat sendiri ya, lebih transparan. PT umum dikelola lebih transparan. Publik, ya publik dengan menyediakan dan memanfaatkan media sosial. Nah, itu gunanya. Dan dibantah lagi pak. Sudah suatu saat. Kemudian mengelola, mengembangkan pak, dan memperbaiki pak sistem secara terus-menerus. Terus-menerus inovasi banyak di sini. Selama pengurusan sekarang ya, udah banyak sekali inovasi. Dulunya ada, sekarang udah ada sini. Gitu, banyak sekali ya. Besar apa perkembangannya? Perkembangannya besar. Dari segi pelayanannya semua tahu siapa semua. Tinggal baca aja. Ya. Ini semalam jam 1 saya masih membaca ya. Itu malam tidur saya. Ternyata saya lihat bapak ada komentar kepala saya ada semua. Memang menarik itu kali ini. Menarik sekali. Kemudian saya lihat penataan listriknya juga semakin baik pak, penataan listriknya. Ya. Ketertiban itu ya. Ya. Tertib pak saya. Itu pandangan saya. Kemudian pembinaan SDM pak. Juga akan semakin tingkat. Soalnya saya dengar kemarin ya, ada rencana penggunaan sistem informasi manajemen catat bersama dengan saya apa itu. Ya. Ini ada apa? Peningkatan gitu. Bukan hanya melihat yang sudah ada, inovasi. Ini sejauh ini Bapak melihat Baitul Mal termasuk lembaga yang tertib administrasi. Tertib. Terbuka lagi pak ya. Terbuka. Ya, betul. Ini menuju. Ya. Menurut saya pak ya, Betul. Baitul Mal Aceh Selatan ini menjadi lembaga yang terpercaya. Ya. Itu pak. Nah kemudian untuk meningkatkan kepercayaan publik secara menyeluruh, walaupun memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, saat ini Baitul Mal merupakan salah satu lembaga terpercaya dan selalu menampakkan eksistensinya Pak ke ruang publik. Nah kalau pesan Bapak kepada para pengelola zakat agar tetap menjaga integritasnya, mungkin ada pesan-pesan ini Pak. Ya, pesan saya pak, integritas itu ada mati pak. Siap. Wajib. Betul. Nah, bagaimana menjadi lembaga yang dipercaya? Betul. Kalau pengelola tidak punya integritas, kan gitu pak? Betul. Iya. Kalau perlu di kantor Baitul Mal kita buat nih Pak ya, integritas harga mati gitu Pak ya. Ya. Iya. Betul. Saran saya pak, Nah, ada beberapa poin pak. Bekerjalah sesuai aturan yang berlaku. Itu wajib. Jangan dilanggar. Kemudian dokumentasikan seluruh data transaksi. Dan kejadian penting pak. Sebagaimana saya katakan, data-datanya kalau bicara dia waktu kedudukan. betul. Itu teknik audit pak. Kamu silakan berbohong, tapi bukti tidak menipu, tidak bisa menipu. Jadi bukti ini baik bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan pak, pengakuan yang dapat dipercaya. Itu sangat diperlukan. Itu tidak bisa. Lagi bukti fisik kan. Kemudian lagi pak, jangan mengambil keputusan sendiri tanpa ini pak. Kemudian saya juga mengingatkan pak ya, ada peran yang jelas pak di sini. Di sini ada dewas kan, Ya, dewas. ada komisioner, Betul. ada setia. Betul. Itu ada pemisah tugas yang jelas pak. Jangan dicampur-campuri tugas ini. Jangan, kalau saya pak,
Dewas itu tugasnya mereview saja Pak. Monitoring dan evaluasi. Betul. Dia bukan pelaksana. Pelaksana itu itulah sekretariat. Jadi ini ada peningkatan tugas yang perlu. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas ini, Ya. kalau Dewas ini Pak, ada kewajiban Pak. Apa itu dilaksanakan Pak? Belum, saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah mengaudit lagi di sini. Ya. Tugas Dewas itu setiap tahun dia harus melakukan dalam pengawasan ini monitoring ya sekali-kali secara berkala ke lapangan. Untuk memastikan apakah seluruh proses itu sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, aturannya, rencana apa maksudnya. Kedua, Dewas ini juga harus melakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi dilakukan oleh Dewas ini terhadap kinerja betul mana saya teriak. Jadi dia di situ dalam laporan Dewas ini ada permasalahan. Kemudian capaian kinerja betul itu baik dari aspek keuangan maupun pelayanan. Permasalahan, rekomendasi dan sebagainya. Itu tugas sebenarnya Pak. Artinya jangan mencampur aduk yang bukan tugasnya. Iya. Sehingga ini akan berpotensi beresiko lembaga yang tidak tertib administrasi. Ya, itu. Nah, setiap akhir tahun, Ya. itu Dewas itu wajib membuat laporan. Ya. Laporan itu berisi yang saya katakan tadi, ada rekomendasi, saran, nasihat kepada sekretariat. Ya. Kemudian ada rekomendasi kepada bupati. Dan laporan itu diserahkan kepada bupati. Jadi bupati nanti membaca itu apa kekurangan kecuali yang perlu dilengkapi. Nah, Dewas ini membuat laporan berdasarkan laporan sekretariat pelaksanaan rupiah evaluasi Dewas. Ini wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban kinerja Dewas Pak. Betul. Itu wajib. Artinya Dewas pun tidak boleh menekan atau menentukan sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Seperti itu kira-kira. Dewas itu tidak mengaudit Pak, dia bukan kita. Oke, ya. Dia mengawasi aja Pak. Menguasai sebatas menguasai ada. Pak. Mengawasi, mengevaluasi. Ya. Kalau ada kekurangan diberitahu dan rekomendasinya ini. Nah, kemudian pesan Bapak ini kepada masyarakat agar tidak ragu dalam menaikkan zakat itu seperti di Beduma. Walaupun kita lihat kadang-kadang ada masyarakat yang melakukan keterbukaan pengelolaan dana zakat. Nah, bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa salurkan zakat kalian ke lembaga resmi seperti di Beduma. Nah, pesan Bapak ini kepada masyarakat. Ya, pesan saya kepada masyarakat, Pak, tidak perlu ragu, Pak. Ya. Berinfak ya, menunaikan zakat kepada betul ini. Ini adalah lembaga resmi, Pak. Selama lembaga ini dikelola dengan sistem yang benar, Pak. Diawasi, Pak. Terbuka, transparan, Pak. Kemudian siap diaudit, Pak. Dikritik. Itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Ya. Ada juga lembaga tidak mau diaudit, tidak mau dikritik. Ya. Ini siap semua. Itu pandangan saya, Pak. Seperti itu. Maka ini menandakan bahwa lembaga ini dapat dipercaya. Nah, itu Pak. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pesan lagi yang perlu disampaikan. Kita sementara itu Pak. Mungkin untuk kali ini terima kasih banyak atas waktunya hadir di Persetujuan sahabat zakat dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya diskusi pada hari ini sangat menarik dengan Bapak Insinyur Darius Pedet yang telah hadir dan telah memaparkan berbagai persoalan terkait data dan fakta mengawal dana
data dan fakta dan manfaat mengawal amanah umat. Kemudian sebelum kami tutup, ada hal-hal yang menjadi kesimpulan daripada diskusi pada hari ini. Di antaranya adalah bagaimana kita harus mampu dan terus menjaga amanah itu dengan sistem data pengawasan dan tentunya harus berintegritas. Zakat bukan sekedar kewajiban, namun merupakan tanggung jawab sosial dan spiritual. Terima kasih sekali lagi Bapak Darius selamat hadir di podcast itu. Para pemirsa, saya selaku host, saya Hasan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.